Penerbangan dini hari di tengah hujan lebat berakhir menjadi peristiwa tragis ketika pilot mengalami disorientasi. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai kecelakaan pesawat dari benua Afrika. Jadi ini adalah episode pertama kita ya dari Afrika yang melibatkan maskapai Ethiopian Airlines. Apa yang kamu ketahui tentang maskapai ini? Nah, kalau Ethiopian Airlines ini sebelumnya aku sudah pernah dengar sih ya. Tapi yang aku dengar ini bukan hal-hal baik, tapi hal-hal buruk. Seperti misalnya pernah dibajak, pernah juga kecelakaan barusan-barusan ini. Jadi bukan hal-hal bagus lah. Gitu. Iya, betul. Memang Ethiopian Airlines ini sendiri pernah mengalami pembajakan sampai harus ditching di Pulau Komoros. Dan juga baru-baru saja ini dia terlibat di dalam kecelakaan Boeing 737 MAX 8. Skandal ya. Itu adalah kecelakaan yang sangat-sangat fatal. Tetapi kita perlu menggarisbawahi bahwa Ethiopian Airlines ini juga memiliki banyak kebaikan. Bahkan dipandang sebagai maskapai yang sukses di Afrika sana. Karena selain dia itu sukses dalam hal jumlah penumpang, jumlah armada, juga destinasinya itu banyak. Bahkan aku pernah lihat video di YouTube ya, yang menceritakan bahwa Ethiopian Airlines ini berhasil mempertahankan rute dari Ethiopia Addis Ababa ke Roma itu selama 60 tahun. Wah, lama banget ya itu. Ya, dan ini adalah prestasi maskapai yang sangat-sangat membanggakan begitu. Dan kalau kita dari Indonesia mau terbang ke Addis Ababa sebagai ibu kotanya ya, itu kita bisa ke Soekarno-Hatta International Airport di Jakarta. Jadi kita bisa beli tiket yang direct dari Cengkareng ke Addis Ababa, tetapi dengan stopover di Bangkok. Ethiopian Airlines penerbangan 409 ini melayani rute dari Bandara Internasional Beirut Rafik Hariri di Lebanon ke Bandara Internasional Bole di Addis Ababa, Ethiopia. Nah, pada tanggal 25 Januari 2010, pesawat ini jatuh ke Laut Mediterania sesaat setelah lepas landas. Dan pada waktu itu jenis pesawat yang terlibat adalah Boeing 737 seri 800 yang masih baru menjadi bagian dari maskapai. Di mana pesawat ini semenjak 2002 ya, sebelumnya dimiliki oleh maskapai Ryanair. Nah, ini adalah maskapai yang terkenal ya karena benar-benar murah, low budget. Seperti Lion Air-nya tapi versi UK gitu ya. Betul. Dia dimiliki selama 7 tahun. Dan pada tanggal 25 Desember 2009, pesawat ini telah menjalani pemeriksaan rutin tanpa ditemukan adanya kegagalan mekanis. Nah, pada penerbangan ini sendiri terdapat 82 penumpang dan 8 orang kru dengan total orang yang di dalam pesawat adalah 90 orang penumpang. Dari kokpit sendiri terdapat 2 kru, yaitu adalah seorang kapten dan seorang first officer, di mana kapten ini adalah salah satu pilot paling berpengalaman di maskapai. Dan dia itu sudah terbang di maskapai itu sejak tahun 1989. Jadi sudah 20 tahun lebih. Pengalaman sekali ya. Veteran sekali, itu sudah sangat berpengalaman, sangat berpengetahuan juga. Sedangkan first officer ini jauh lebih kurang berpengalaman, yaitu hanya bekerja di maskapai ini selama 1 tahun saja. Jadi terdapat perbedaan pengalaman yang cukup mencolok. Nah, sebelum kita masuk ke kronologi kejadian, kami ingin mengingatkan kepada para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara memberikan like, kemudian subscribe, lalu juga komentar mengenai episode yang berikutnya perlu kita bahas, dan juga share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kejadian ini bermula sebagai penerbangan red eye flight. Apa yang dimaksud penerbangan red eye flight ini? Ini adalah penerbangan dini hari yang dilaksanakan pada jam-jam yang abnormal. Biasanya maskapai ini senang dengan jadwal seperti ini karena mereka bisa sampai di tempat tujuan pada pagi hari. Jadi bisa langsung orang untuk beraktivitas, untuk bekerja, berlibur, dan lain sebagainya. Nah, pesawat ini lepas landas dari runway 21 dari Bandara Internasional Beirut Rafik Hariri. Di mana pada waktu itu kondisi para penumpang juga sudah sangat lelah, mereka menginginkan untuk tidur sepanjang perjalanan. Nah, selama perjalanan itu data metar atau data informasi cuaca ya,
Iya. ini menunjukkan bahwa kecepatan angin itu 8 knots Oke. dari berbagai arah dan juga ada badai petir di sekitar bandara. Oke, jadi cuacanya agak, tidak bersahabat begitu Ya, ya? tidak bersahabat. Dan pada waktu itu ketika lepas landas, pesawat ini naik secara tidak menentu. Oke. Naik turun hingga ke ketinggian 9.000 kaki. Dan mengalami stall serta memasuki manuver spiral ke kiri. Nah, akhirnya pada pukul 2.41 waktu setempat, jadi dini hari sekali ya, pesawat ini hilang kontak di radar sebelum akhirnya jatuh ke laut Mediterania. Dan itu di tengah dini hari, tengah malam gitu ya. Dan para saksi di dekat pantai melaporkan mereka itu melihat pesawat yang terbakar. Dan akhirnya tim SAR bergegas dan menemukan bahwa seluruh penumpang dan kru sebanyak 90 orang itu meninggal dunia semua. Sangat tragis. Nah, setelah kejadian ini terjadi, pihak investigator segera memulai pekerjaannya untuk mencari tahu apa penyebab dari kecelakaan ini. Dan fokus pertama yang mereka lakukan adalah melihat puing-puing pesawat. Iya. Dan ternyata diamati bahwa tidak terdapat bekas kebakaran atau ledakan di puing-puing pesawat. Loh, tapi ada yang ngelihat ada kebakaran kan tadi? Betul. Nah, teori dari pihak investigator menyebutkan bahwa saksi mata ini bisa jadi melihat ilusi. Oke. Karena pada waktu itu kondisinya hujan lebat, badai petir, dan lampunya pesawat itu kan nyala ketika Iya. malam hari. Ada lampu Oh. navigasi, lampu strobo. Itu menyebabkan ilusi seperti pesawat ini jatuh karena terbakar. Oh, karena terlalu terang aja ya kelihatannya Ya, jadinya. padahal Gitu. sebenarnya bukan karena itu. Iya. Dan sebenarnya dari hasil rekaman black box itu para pilot melakukan kesalahan manajemen. Oke. Baik itu dari sisi kecepatan pesawat, ketinggian, dan juga arah pesawat melalui input kontrol yang tidak konsisten. Tuh. Nah, ini seharusnya para pilot ini lebih mematuhi prinsip CRM untuk dukungan timbal balik. Jadi ketika misalnya kapten ini dirasa mengalami disorientasi, kebingungan, first officer yang junior Take over. harus take over atau menyadarkan kapten bahwa kapten ini posisinya seperti ini. Oke. Nah, selain itu, kondisi cuacanya di luar kan sedang buruk sekali dan posisinya itu malam hari. Dan malam hari itu berbeda dengan siang hari. Kalau siang hari kan kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara langit dan dataran atau laut. Tapi kalau posisinya di malam hari, semuanya terasa gelap atau ada petir 1-2, tapi cuman itu aja, tidak ada cahaya lainnya, sehingga akhirnya hal ini menyebabkan disorientasi spasial yang diterima oleh pilot. Selain itu, waktu istirahat para pilot ini sangat minim dan akhirnya menyebabkan kelelahan kronis. Nah, perlu di-note juga bahwa sebetulnya meskipun jadwal mereka padat, namun sebelum penerbangan ini mereka diberikan kesempatan untuk beristirahat. Namun entah bagaimana mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak sehingga akhirnya memutuskan untuk makan makanan berat sehingga akhirnya kalau makan makanan berat itu menimbulkan ngantuk kan. Seperti kalau misalnya kita setelah makan siang di kantor, kan kita rasanya seperti ngantuk, ingin tidur. Nah, hal ini juga sama. Karena makan makanan berat dan tidak tidur, akhirnya mereka ini kelelahan, ngantuk sebelum penerbangan. Dan akhirnya para petinggi maskapai ini berdiskusi bahwa jadwal pilot ini perlu diatur dengan lebih baik lagi agar mereka pasti tidur sebelum penerbangan. Gitu. Dan demikianlah episode kami tentang Ethiopian Airlines Flight 409. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton sampai akhir dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.